Nah, teknik closing ini ada 3 tahap. Bagaimana seorang customer service bisa mempunyai skill teknik closing kepada calon konsumen atau mungkin konsumennya. Tahapan pertama adalah tentang masalah cross-selling. Tahapan cross-selling ini adalah misalnya ada seseorang konsumen yang datang ke sebuah toko kamera. Nah, si konsumen ini ingin membeli kamera mirrorless. Contohnya seperti ini. Si penjual bilangnya adalah, "Pak, kamera mirrorless ini itu adalah sudah yang terbaik. Nah, Pak, agar maksimal penyimpanannya, ini harus ditambahkan memory card dengan kapasitas 125 GB. 125 GB ini kecepatannya, Pak, kecepatan transfernya ini bisa sampai 200 Mbps. Nah, kebetulan, Pak, ada barangnya kami ini, itu kebetulan datangnya sore hari. Dan stoknya ini sangat terbatas, sama dengan ketika Bapak memiliki ini adalah Bapak salah satu orang-orang yang memiliki barang ini itu dengan limit, dengan jumlah yang terbatas. Nah, itu contohnya cross-selling, tapi yang ada hubungannya dengan produk utama, beli kamera, tapi ada produk pendukung yaitu memory card dengan kapasitas sekian. Contoh yang kedua adalah misalnya, karena Ibu sudah belanja deterjen harga 100.000 lebih hari ini, sama dengan Ibu mempunyai kesempatan untuk bisa membeli sabun cuci untuk mobil yang bisa Ibu tebus dengan harga yang sangat murah karena kebetulan hari ini promo. Ibu bisa tebus dengan Rp5.000. Nah, itu tidak ada kaitannya. Yang tadinya beli deterjen untuk cuci baju, tapi bisa mendapatkan promo cross-selling dengan membeli sebuah sabun cuci mobil, tapi dengan harga yang lebih murah. Apalagi sampai ngasih promo atau mungkin harga coret. Itu contoh yang kedua tentang masalah cross-selling, tapi tidak ada hubungannya dengan produk utama yang konsumen beli. Itu bisa juga diaplikasikan dengan bisnis teman-teman. Produk penetrasinya apa? Cross-selling lah, entah itu produk berhubungan dengan produk utama ataupun tidak. Yang penting kreatif lah. Nah, tadi teman-teman sudah lihat kan, saya beri share, saya kasih contoh tentang 2 penawaran cross-selling. Teman-teman mungkin tadi sudah lihat, dan ketika penawaran ini dengan waktu yang tepat, dengan kondisi yang tepat, dengan suasana konsumen yang tepat, ini akan menjadi sebuah penawaran yang menarik. Jadi seorang customer service ini harus mempunyai intuisi seperti itu untuk bisnisnya. Tapi ini akan sangat menjadi berbahaya ketika seorang customer service, ketika seorang sales, ketika seorang kasir, ini sudah disetting otomatis seperti robot. Bahasanya seperti robot, kaku. Ini tidak akan memanusiakan manusia dan tidak akan menyentuh sisi emosional kepada calon konsumen atau mungkin konsumen kita. Contoh misalnya seorang customer service atau mungkin sales atau mungkin seorang kasir. Contohnya seperti ini, "Pak, mau tambah pulsanya?" Atau misalkan, "Pak, mau tambah sekalian beli botol minumnya," tapi seorang customer service ini fokus terhadap komputer, nggak memandang si konsumennya. Ini tentu tidak akan menyentuh sisi emosional. Jadi sangat penting sekali seorang customer service, seorang sales, seorang marketing ini bisa menyentuh sisi emosionalnya. Entah itu menyapa tapi sambil memandang, atau mungkin dalam chattingan ini bisa sambil menyebut nama atau mungkin kabar. Nah, itu adalah tahapan pertama, salah satu sampel, salah satu contoh di mana kita bisa mengetahui tentang strategi tahapan bagaimana meng-cross-selling produk teman-teman atau mungkin jasa teman-teman. Dan semoga mudah-mudahan dipahami. Kalau misalnya tidak dipahami, teman-teman bisa atur ulang video ini, terus pelajari sampai teman-teman bisa. Nah, yang kedua ini saya akan share sebagai contohnya minimarket. Nah, ketika di minimarket mungkin teman-teman ada melihat beberapa produk ya. Ada yang di lorong-lorong dan ada juga yang di display di belakang kasir. Nah, saya akan kasih sampel atau mungkin saya akan kasih contoh. Misalnya ketika teman-teman membeli lampu. Sebetulnya tujuan teman-teman ke minimarket ini tidak membeli lampu. Teman-teman hanya membeli makanan ringan atau mungkin minuman. Tapi kebayang nggak ketika teman-teman posisinya pas waktu membayar, akan membayar produk yang teman-teman beli, itu teman-teman pasti akan diam atau mungkin berdiri di depan kasir untuk melakukan pembayaran. Tapi ketika kondisi itu, sebetulnya kondisi kita sedang melamun, kondisi kita sedang menunggu atau mungkin lagi pegang handphone. Tapi pernah nggak teman-teman melihat atau melirik bahwa di belakang display kasir itu ada mungkin ya obat-obatan atau mungkin lampu. Ketika teman-teman melihat lampu, mungkin teman-teman berpikir, wah kayaknya lampu di rumah saya ini udah mulai redup yang kamar itu deh.
Nah, itu teman-teman bisa dalam kondisi upselling. Nah, sebetulnya lampu ini adalah bukan produk utama yang teman-teman ingin beli. Yang teman-teman ingin beli adalah ya tadi makanan ringan atau mungkin minuman. Tetapi lampu ini tidak akan mungkin disimpan di lorong-lorong di rak yang berdampingan dengan ciki atau mungkin deodoran atau mungkin pencuci muka. Jadi si lampu ini sengaja disimpan di display di belakang kasir. Nah, ini juga bisa dijadikan contoh buat teman-teman bagaimana caranya upselling. Produk penetrasi teman-teman apa, lalu kaitkan dengan produk yang akan di upselling oleh teman-teman.